Nomor 10, Angel Beats. Anime ini menceritakan kehidupan beberapa orang anak muda yang meninggal dengan rasa penyesalan di kehidupan sebelumnya dan terlahir kembali di sebuah SMA. Awalnya para siswa tersebut mengira, tujuan mereka kembali dihidupkan di dunia tersebut adalah untuk melawan dewa atau Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata tujuan mereka berubah. Mereka menyadari, bahwa mereka terlahir kembali di dunia tersebut semata-mata untuk menghilangkan penyesalan mereka ketika masih hidup. Sejalan dengan perkembangan cerita, sedikit demi sedikit mereka berhasil mengungkap misteri yang ada di dunia tersebut. Tetapi, semakin mereka menyelidiki lebih jauh, dunia tersebut semakin tidak bersahabat. Para siswa yang dipimpin seorang gadis bernama Yuri, harus bersusah payah melawan makhluk-makhluk mengerikan tersebut. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukan semacam ruang pengendali dan seorang NPC yang mengendalikan dunia tersebut. Mereka pun berhasil menghancurkan sistem di dunia tersebut. Sebelum meninggalkan dunia tersebut, beberapa orang siswa yang masih bertahan melakukan upacara kelulusan hingga satu demi persatu dari mereka menghilang. Nomor 9, No Game No Life, menceritakan dua bersaudara hikikomori yang sangat dikenal di dunia permainan online dengan nama Kohaku, di mana, suatu hari mereka ditantang dalam sebuah permainan catur oleh seseorang yang bernama Ted, yang ternyata adalah dewa dari dunia lain bernama Disboard. Sora dan Shiro memenangkan permainan tersebut dan diberi tawaran untuk hidup di Disboard, sebuah dunia yang berfokus pada permainan. Sora dan Shiro menerima tawaran tersebut, namun mereka masih tidak percaya kalau mereka telah dipindahkan ke dunia lain. Terdapat peraturan unik yang disebut 10 janji, di mana peraturan tersebut dibuat untuk mencegah warga Disboard menimbulkan bahaya satu sama lain. Peraturan tersebut memaksa mereka untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan permainan. Sora dan Shiro yang tinggal di negeri yang dihuni oleh ras manusia, mengetahui tentang rendahnya kasta ras manusia di dunia tersebut, keduanya pun memutuskan berpartisipasi dalam sebuah turnamen untuk menentukan penguasa negeri berikutnya. Setelah memenangkan turnamen, mereka mendapatkan hak untuk menantang ras lain yang hidup di Disboard sebagai perwakilan ras manusia. Sekarang tujuan mereka berikutnya adalah untuk menaklukkan ke-16 ras agar dapat menantang Ted dan kembali ke dunia asal mereka. Nomor 8, Log Horizon. Diceritakan kurang lebih sekitar 30.000 pemain game online Elder Tales asal Jepang yang terjebak dalam dunia MMORPG setelah mendapatkan pembaharuan dan membuat mereka tidak dapat keluar dari game tersebut. Semua pemain yang bingung dengan keadaan yang saat ini mereka hadapi tidak tahu harus melakukan apa-apa agar dapat keluar dari game tersebut. Hal ini membuat sebagian gamer di kota Akihabara merasa bosan dengan rutinitas mereka dan mulai saling mempertanyakan tugas mereka di dunia tersebut. Di tengah kebosanan yang melanda kota Akihabara itu, Shiro bersama kedua temannya, yaitu Akatsuki dan Naotsugu membuat sebuah ide berupa pembuatan guild dengan nama Log Horizon. Mereka memutuskan untuk bekerja sama menghadapi hidup di dunia tersebut dan mencari cara untuk keluar dari dunia Elder Tales. Nomor 7, Shikakumon no Saikyo Kenja. Cerita bermula di sebuah dunia sihir, di mana kekuatan dan masa depan seorang penyihir telah ditentukan sejak lahir. Kemunculan tanda sihir seseorang akan terlihat pada saat mereka terlahir ke dunia dengan melihat sebuah kres atau tanda. Tanda tersebut dibagi menjadi 4 simbol yang mengklasifikasikan bakat setiap manusia pada sihir. Simbol pertama unggul dalam produksi sihir, simbol kedua unggul dalam kekuatan, simbol ketiga unggul dalam serangan beruntun, dan yang terakhir yaitu keempat unggul dalam setiap pertempuran. Cerita berfokus kepada Gaius sang penyihir terhebat yang pada saat hidup bertugas untuk bertarung melawan para iblis. Namun suatu ketika terjadi sebuah insiden yang membuat dirinya kehilangan simbol keempat miliknya. Beberapa ribu tahun Gaius bereinkarnasi dan terlahir kembali sebagai bocah laki-laki berusia 12 tahun yang bernama Matthias Hildesheimer. Setelah bereinkarnasi, Matthias kembali mendapatkan simbol keempat miliknya. Tetapi kondisi dunia kini sudah berubah. Simbol keempat kini justru dianggap sebagai simbol terlemah atau bahkan disebut sebagai simbol kegagalan. Keadaan sihir telah sangat memburuk dari waktu ke waktu, dan di era ini, hanya pemahaman dasar tentang sihir yang lazim dan dasarnya saja yang dapat diterima. Sejak saat itu Matthias bertekad untuk merubah kembali konsep teori tersebut ke awal dan menghancurkan orang-orang yang merubah teori tersebut. Nomor 6, Overlord. Diceritakan sebuah game yang memiliki genre MMORPG atau Dive Massively Multiplayer Online RPG.
bernama Yggdrasil akhirnya setelah 2 tahun eksistensinya di dunia game online pun akhirnya tutup server. Momonga yang merupakan pimpinan tim terkuat di dalam game tersebut terus bertahan hingga jam penutupan server pukul 00. Tetapi anehnya, setelah lewat jam penutupan server, dirinya masih berada di dunia game tersebut. Momonga yang tidak bisa keluar dari game tersebut mencoba menghubungi Game Master namun tidak ada yang merespon. Bermaksud menerima nasibnya yang terjebak di dunia Yggdrasil, Momonga pun merubah namanya menjadi Ainz Oalgon seperti nama guildnya terdahulu dengan harapan ada pemain lain atau rekan satu timnya yang mengenali dirinya. Meskipun server game tersebut telah ditutup, Momonga tetap memiliki statusnya yang telah mencapai level maksimal, sehingga menjadikan dirinya karakter terkuat dalam dunia game tersebut. Kini Momonga pun mencoba mengumpulkan kembali seluruh rekan-rekannya yang kemungkinan memiliki nasib atau terjebak di dunia game tersebut sama seperti dirinya. Nomor 5, Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, menceritakan seorang hikikomori bernama Subaru Natsuki, yang terlempar ke dunia lain sehabis berbelanja di minimarket. Dunia yang didatangi Subaru merupakan sebuah dunia fantasi yang dihuni oleh berbagai ras. Sama seperti tema anime isekai pada umumnya, Subaru yang tidak mengenal dunia tersebut pun langsung mendapatkan masalah. Untungnya dirinya diselamatkan oleh seorang gadis setengah elf bernama Emilia. Suatu ketika, benda berharga milik Emilia dicuri oleh seseorang. Akhirnya, bersama Emilia, Subaru mulai berpetualang mencari benda milik Emilia yang hilang dicuri tersebut. Hingga suatu ketika, Subaru dan Emilia berhadapan dengan musuh yang sangat kuat. Subaru dan Emilia pun kalah dan tewas pada pertarungan tersebut. Subaru kemudian menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk hidup kembali ke titik tertentu setiap kali ia mati. Dengan tekad dan rasa tanggung jawabnya, Subaru mencoba sekuat tenaga membantu Emilia sambil mencari jalan keluar dari dunia yang tidak ia kenali tersebut. Nomor 4, Tensei Shitara Slime Data Ken, bercerita mengenai kehidupan Satoru Mikami, seorang pegawai kantoran biasa berusia 37 tahun yang bekerja di Tokyo. Di tengah kesibukannya, saat bertemu dengan seorang rekan kerja, ia ditusuk oleh seorang penyerang misterius. Ketika dirinya sadar, ia telah bereinkarnasi menjadi sesosok slime di sebuah dunia yang tidak ia kenali. Di saat yang sama, ia menyadari bahwa ia memiliki kekuatan unik bernama Predator, yang memungkinkan dirinya untuk memakan segala sesuatu serta meniru penampilan dan saat berpetualang di dalam gua, dirinya bertemu dengan seekor naga badai yang disegel di tempat tersebut, yang kemudian mengajaknya mengobrol. Karena memiliki banyak kesamaan, mereka berdua pun berteman, dan setelah berteman dengan naga badai tersebut, dirinya pun merubah namanya menjadi Rimuru Tempest. Dengan kekuatan barunya, Rimuru mulai mendapatkan kepercayaan dan banyak teman monster yang berhasil ia kalahkan di Great Jura Forest. Ia pun ditunjuk sebagai pemimpin para monster dan menciptakan sebuah negara baru bernama Tempest. Bersama teman-temannya, Rimuru banyak bertemu dengan makhluk baru, baik yang ingin menjadi kawan ataupun lawannya. Nomor 3, Tate no Yusano Nariagari. Di tengah ketakutan gelombang yang dapat mengancam kedamaian kerajaan Melromark, 4 pahlawan kardinal dipanggil untuk melindungi kerajaan dari serangan gelombang yang sangat menghancurkan tersebut. 4 pahlawan kardinal merupakan sekelompok pria biasa dari Jepang yang hidup di era yang berbeda. Dengan dipanggilnya keempat pahlawan kardinal, Raja Melromark berharap kehancuran yang disebabkan oleh gelombang dapat diminimalisir. Diceritakan sejak berabad-abad, kerajaan Melromark terus dihantui ketakutan oleh gelombang bencana yang telah berulang kali merusak tanah dan merenggut banyak nyawa di kerajaannya. Keempat pahlawan masing-masing diwakilkan dengan 4 senjata legendaris berupa pedang, tombak, panah, dan perisai. Namun perlakuan terhadap salah satu pahlawan bernama Naofumi Iwatani yang memiliki senjata perisai sangat tidak menyenangkan. Dari keempat pahlawan yang dipanggil, hanya pahlawan perisai yang mendapatkan diskriminasi dan dianggap tidak berguna karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Ketika pahlawan lain diberlakukan layaknya pahlawan sesungguhnya, Naofumi harus bangkit sendiri. Naofumi sangat terdiskriminasi dan marah kepada orang-orang di kerajaan Melromark. Ia pun memulai perjalanan untuk memperkuat diri dan reputasinya. Bersama Raptalia, seorang budak setengah manusia yang ia beli di pasar gelap,
dan juga Philo seorang gadis istimewa yang dapat berubah menjadi seekor Florial. Meskipun mendapatkan diskriminasi dari kerajaan, Naofumi tetap bertarung menghadapi gelombang dikarenakan memang alasan itulah dirinya dipanggil ke dunia tersebut sebagai salah satu dari 4 pahlawan kardinal. Nomor 2, Sword Art Online. Pada tahun 2022, permainan virtual reality Sword Art Online resmi diluncurkan. Dengan sebuah alat yang disebut Nerve Gear, helm virtual reality yang mampu merangsang panca indera pengguna melalui otak mereka, pemain dapat merasakan dan mengontrol karakter dalam game dengan pikiran mereka. Pada tanggal 6 November tahun 2022 semua pemain login untuk pertama kalinya, dan secara tiba-tiba menu logout untuk keluar dari game virtual tersebut menghilang dari main menu mereka. Tak lama Kayaba Akihiko, pencipta Sword Art Online mengatakan, bahwa jika mereka ingin keluar dari game tersebut, mereka harus mencapai lantai 100 menara permainan dan mengalahkan bos terakhir. Namun, jika avatar mereka meninggal dalam game, tubuh mereka juga mati di dunia nyata. Kirito, pemain solo yang telah mengikuti seri beta tester game tersebut bermaksud untuk menyelesaikan game tersebut. Pada tanggal 7 November pukul 14.55, akhirnya game kematian tersebut berhasil diselesaikan, sehingga para pemain lain dapat kembali ke dunia nyata. Setelah kembali ke dunia nyata, Kirito, main karakter dalam anime ini baru mengetahui bahwa Asuna, kekasih Kirito dan 300 pemain SAO lainnya masih belum terbangun. Setelah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Asuna di VRMMORPG lain yang disebut Alfheim Online, Kirito memutuskan untuk login ke dalam permainan tersebut. Dibantu oleh adik Kirito, Suguha, ia tahu bahwa para pemain terjebak dalam ALO adalah bagian dari rencana yang dibuat oleh Nobuyuki Sugo untuk melakukan eksperimen ilegal di pikiran mereka untuk menempatkan mereka di bawah kekuasaannya, termasuk Asuna, yang berniat ia nikahi di dunia nyata untuk mengambil alih perusahaan keluarganya. Setelah Kirito menghentikan rencana Nobuyuki, ia akhirnya bertemu dengan Asuna di dunia nyata. Nomor 1, Konosubarashi Sekai ni Sukufuku wo, atau yang lebih dikenal dengan Konosuba. Anime ini menceritakan seorang pemuda hikikomori bernama Satu Kazuma yang setelah meninggal dengan cara yang memalukan, bertemu seorang dewi bernama Aqua, yang memberinya tawaran untuk lahir kembali di dunia paralel dengan elemen MMORPG, di mana dia bisa melakukan petualangan dan bertarung melawan monster. Meskipun ditawari item atau kemampuan yang hebat untuk digunakan dalam dunia baru, karena beberapa provokasi, Kazuma memilih Aqua untuk menemaninya ke kota Axel, kota permulaan di dunia paralel tersebut. Namun, Kazuma segera menyadari bahwa Aqua memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, yang mana hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi dirinya dan malah cenderung menyusahkan. Dengan Aqua yang tidak dapat kembali ke dunianya sebelum Raja Iblis dikalahkan, mereka berdua membentuk sebuah tim dan merekrut 2 anggota lain, yaitu seorang Arquizard yang terobsesi dengan sihir ledakan bernama Megumin dan seorang Crusader masokis bernama Darkness. Karena kemampuan timnya yang kurang berguna, Kazuma menyerah dengan gagasan mengalahkan Raja Iblis dan berusaha untuk menjalani hidup mewah di dunia tersebut. Namun beberapa permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari memaksa ia dan timnya berhadapan dengan para jenderal Raja Iblis dan belum lagi krisis ekonomi yang terus-menerus datang silih berganti. Nah, jadi itulah 10 rekomendasi anime bertema isekai terbaik versi Nemlos. Gue yakin di luar 10 anime yang gue bahas hari ini, masih banyak anime bertema isekai menarik lainnya di luar sana yang belum masuk dalam list gue hari ini. So gak usah khawatir, next gue akan coba bikin part 2-nya. BTW di akhir video, gue minta maaf apabila ada kata-kata gue yang salah atau tidak berkenan di hati sobat semua. Next gue akan coba lebih baik lagi. Dan jika kalian suka video seperti ini, kalian bisa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik seputar anime lainnya di channel ini. So, terima kasih juga buat kalian yang bersedia menonton video ini hingga selesai. Thanks for watching and see you on the next video.